Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih-solihah. Bertemu lagi bersama Ustazah Yuni. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang bunyi. Tetapi sekarang kita akan belajar mengenai sifat-sifat bunyi. Hah? Sifat-sifat bunyi? Hanya manusia, bukan hanya kalian yang memiliki sifat baik hati, suka menolong, rajin menabung, sering berbagi. Bukan hanya kalian yang punya sifat-sifat, tetapi bunyi juga memiliki sifat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video ini sampai selesai. Kita akan membahas tentang sifat-sifat bunyi. Oke. Nah, sifat bunyi yang pertama adalah bunyi dapat merambat. Nah, bunyi dapat merambat. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Kemudian yang ketiga, bunyi juga bisa diserap. Dan yang keempat, bunyi bisa dibiaskan. Dan yang terakhir, bunyi termasuk gelombang longitudinal. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Nah, media perambatan bunyi itu ada 3. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui udara. Yang kedua, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Dan yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Nah, nanti di akhir kita akan mencoba ya, bagaimana sih perambatan bunyi itu? Oke, sifat bunyi yang kedua adalah bunyi dapat dipantulkan. Pemantulan bunyi dibedakan menjadi 2, yaitu gaung atau kerdam dan juga gema. Nah, tahu nggak bedanya? Nah, pasti yang sudah membaca buku tematik halaman 152 pasti tahu jawabannya. Apa ya? Aha, saya tahu. Ya, tepat sekali. Gaung atau kerdam terjadi apabila bunyi dipantulkan melalui dinding-dinding yang jaraknya tidak terlalu jauh. Contohnya seperti misalnya kalian pernah kan masuk ke kamar yang baru atau rumah baru yang belum ada isinya. Nah, di situ belum ada dimasukkan kasur, belum ada barang-barangnya di dalamnya. Sehingga ketika kalian bersuara, Assalamualaikum, maka akan terdengar juga bunyi berikutnya. Nah, seperti itu ya. Sama juga ketika kalian berada di kamar mandi, kemudian kalian bersuara. Nah, misalnya tidak ada gantungan apapun di kamar mandi, kalian tuh berteriak atau bersuara, berbicara keras, maka akan ada bunyi pantulnya. Seperti itu. Dan yang kedua adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang dihasilkan dari dinding-dinding yang jaraknya jauh sekali. Nah, contohnya ketika kita atau kalian misalnya berkunjung pergi ke lembah, pergi ke bukit atau ke pegunungan. Nah, di sana ketika kalian berteriak, "Siapa di sana? Siapa di sana? Siapa di sana? Siapa di sana?" Nah, selanjutnya supaya bunyi itu tidak terus memantul ketika kita bersuara, saya di kamar kita bunyi itu juga dapat diserap sehingga tidak terjadi pemantulan. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi biasanya benda-benda dengan permukaan yang lunak. Nah, benda-benda seperti itu biasanya disebut dengan tepat sekali. Disebut dengan penyerap bunyi. Nah, benda-benda seperti itu, contoh benda-benda penyerap bunyi, contohnya ada wol, ada kertas, ada kain, ada busa. Tapi ini bukan busa sabun ya. Selanjutnya ada
ada goni, ada karpet, dan banyak lagi benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Apa sih fungsinya benda-benda tersebut? Kenapa sih bunyi itu harus diserap? Ya, supaya ketika kita berbicara bisa terdengar jelas. Karena bisa terdengar jelas dan suara kita tidak terganggu oleh bunyi pantul. Nah, ada yang tahu di mana kita bisa melihat benda-benda itu? Ada ya, tepat sekali. Ada di bioskop. Nah, pasti nih sering nonton ya. Dan selanjutnya, ya, ada di tempat rekaman. Biasanya seperti itu supaya suaranya tidak mengganggu. Jadi, itulah fungsi dari penyerap bunyi. Sampai di sini, paham tuh? Ye, paham nah. Oke, selanjutnya sifat bunyi yang ketiga. Sifat bunyi yang ketiga adalah bunyi dapat dibiaskan. Nah, pembiasan bunyi ini dapat kita perhatikan dari fenomena petir di malam hari, suaranya jauh lebih keras daripada di siang hari. Kenapa demikian? Nah, hal itu terjadi karena udara di bawah jauh lebih dingin daripada udara yang ada di atas, sehingga suara petir di malam hari terdengar jauh lebih keras daripada di siang hari. Seperti itu. Sifat bunyi yang keempat adalah bunyi termasuk gelombang longitudinal. Nah, maksudnya gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya sama dengan arah getarannya. Sekian penjelasan dari Ustazah. Selanjutnya, mari mencoba mengenai medium perambatan bunyi. Lakukanlah percobaan seperti pada buku tematik kalian, halaman 37, mengenai perambatan bunyi melalui udara. Kemudian, halaman 38, perambatan bunyi melalui benda padat. Dan yang ketiga, halaman 39, mengenai perambatan bunyi melalui benda cair. Dari ketiga percobaan yang kalian lakukan, manakah di antara ketiganya yang bisa menghasilkan bunyi paling keras? Jangan lupa mendokumentasikan setiap percobaan yang kalian lakukan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.